Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Apakah kalian sadar? Ada sebuah topeng yang dikenakan oleh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Sebuah timnas yang berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana Timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di dunia. Ya, tampak berlebihan memang. Namun, coba perhatikan bagaimana pada awalnya tim ini sudah jadi tim yang dianggap paling enteng. Bayangkan saja, Timnas Indonesia memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134 dunia. Yang dengan ranking itu, Timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 ranking FIFA. Dengan jarak yang terpaut sangat jauh bagi negara lain, Timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde ketiga dan nantinya akan dibantai oleh peserta di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun di dalam, mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Timnas Indonesia bahkan seperti tak peduli bagaimana pandangan remeh dari negara lain. Maka jangan heran, pidato We Believe dari Jay Itzes seperti membawa pesan yang begitu mendalam. Biarkan dunia merendahkan kita, biarkan tak ada yang percaya jika Timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia. Namun satu-satunya yang harus percaya adalah kita. Ya, kita, bangsa Indonesia. Karena hanya kita yang mampu menghidupkan keyakinan ini hingga menjadi kenyataan. Jelas terlihat jika Timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking 100-an FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, Timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun, saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menimbulkan pelatih sekelas Roberto Mancini dipecat, dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatihnya. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai $0,5 triliun. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan Cina yang masing-masing memiliki market value 158 dan 178 miliar rupiah. Yang membuat tim-tim dari negara lain semakin yakin jika Timnas Indonesia sedang berkamuflase, yaitu apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata Kapten Timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes, merupakan pemain yang bermain di Serie A. Walaupun ada beberapa komentar yang sedikit membuat kita tertawa. Kemudian ada Miss Hilgers, pemain muda yang bermain untuk tim papan atas Liga Belanda yaitu FC Twente. Yang pemain ini punya market value gila-gilaan, value yang sangat tinggi yakni 156 miliar. Atau bahasa kasarnya, Miss Hilgers seorang diri saja, harga pasarnya bahkan setara dengan seluruh pemain di timnas Bahrain. Juga ada Calvin Verdonk, seorang fullback kiri yang menjadi andalan dari tim kuat Liga Belanda, yaitu Nick Nijmegen. Dan yang paling membuat panik tentu saja saat mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pemain timnas Indonesia bernama Kevin Dix. Mungkin yang ada di benak mereka saat itu adalah, wah, timnas macam apa ini? Rankingnya 127, namun ada pemainnya yang bermain di Bundesliga, yaitu bermain untuk tim Borussia Mönchengladbach. Sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu juga membuat Timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang sangat kental dengan nuansa Belanda, terutama dari sisi pemain.
Tercatat ada lebih dari 10 pemain timnas Indonesia saat ini yang memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi WNI. Teranyar, timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 3 pemain kelahiran Belanda lain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda di bulan Februari ini. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di timnas Indonesia juga makin kental setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menggantikan Shin Tae-yong. Sebagai informasi, mantan pemain Ajax dan Barcelona itu merupakan pesepak bola asal Belanda yang sempat jadi tumpuan skuad The Oranje era 90-an. Semakin kentalnya nuansa Belanda di timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berencana untuk mengundang skuad Oranje untuk melakukan uji coba kontra tim Merah Putih. Kami PSSI juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, kata Erick Thohir dalam satu postingannya. Meski belum ada jadwal resmi kapan pertandingan uji coba itu berlangsung, namun niatan PSSI untuk mengundang Belanda sebagai lawan tanding sudah mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Jepang, yaitu sportsbull.jp, yang heran dan seolah tak percaya dengan ide PSSI itu. Dalam salah satu artikelnya, sportsbull.jp yang heran seolah tak percaya dengan PSSI itu menyebut timnas Indonesia semakin kental dengan nuansa Belanda, serta mempertanyakan apakah duel Garuda melawan Oranje bakal bisa terlaksana. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Meski tak percaya, namun media Jepang itu cukup optimis duel timnas Indonesia versus Belanda akan terlaksana lantaran track record Erick Thohir yang pernah mengundang Argentina, tim juara Piala Dunia, untuk hadir di tanah air. Erick Thohir telah mengundang tim juara dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan timnas Indonesia. Jelas Sportsbull. Terlepas dari niatan timnas Indonesia yang ingin berhadapan dengan Belanda, skuad Garuda sendiri masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Menurut jadwal yang ada, JITSAS CS akan bertandang ke markas Australia untuk melakoni matchday ke-7 pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guy de Jong, juga memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Baru-baru ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah berkunjung ke Belanda. Pria berusia 54 tahun itu menyambangi KNVB untuk menjalin kerjasama. Erick meminta pihak Belanda tersebut untuk membantu perkembangan sepak bola tanah air. Beberapa aspek yang akan menjadi fokus perkembangan adalah timnas, kompetisi, pembinaan usia muda, dan juga wasit. Dalam kesempatan itu, Erick dan juga Gig juga hadir dalam sebuah siniar. Mereka berdua diundang untuk berbincang-bincang di Sinar Tom Hai. Siniar yang bertajuk The Highway tersebut dipandu oleh Neil Peterson. Melansir dari kanal YouTube The Highway, Erick berbicara mengenai perkembangan timnas Indonesia. Tak bosan-bosan, dirinya mengatakan bahwa skuad Garuda adalah raksasa yang tengah tertidur. Sebelumnya, frasa ini juga sudah pernah diungkapkannya kepada media asal Inggris yakni Reuters. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir dikutip dari superbowl.id. Saya terus mengatakan ini. Akan tetapi, Guy de Jong juga mengaku tak sepakat dengan ungkapan itu. Menurutnya, ungkapan timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur tidak relevan. Hal itu dikarenakan menurutnya, tim Merah Putih kini sudah bangkit. Terbukti dengan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan dunia. Mulai dari lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Oleh sebab itu, Gig lebih memilih untuk menganggap Indonesia raksasa yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Anda tidak bisa menyebutnya tidur lagi, timpal Guy de Jong. Tidak, tapi itu benar. Mereka timnas Indonesia sudah bangun. Di mana untuk saat ini Sandy Walsh dan kawan-kawan masih berpeluang mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C babak kualifikasi dengan raihan 6 poin. Pada Maret mendatang, tim besutan Kluivert akan memainkan laga lanjutan babak kualifikasi. Pasukan Garuda akan berhadapan dengan timnas Australia pada 20 Maret dan juga timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Gerbang pemain keturunan makin terbuka lebar di tahun 2025. Salah satu nama besar, Jan Madsen, menunjukkan cintanya kepada Indonesia dan siap memperkuat timnas. Bagaimana perjalanan Madsen hingga bisa menunjukkan komitmennya? Ya, berikut ini laporannya. Gerbang pemain keturunan terbuka di tahun 2025. Jan Madsen buktikan cintanya kepada Indonesia.
Pada artikel kali ini, kita juga akan membahas mengenai pemain keturunan Grade A siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahun 2025 memang menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga sisa, 3 diantaranya melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi tantangan berat yang harus dimaksimalkan. Keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di sepak bola dunia. Salah satu strategi penting adalah dengan memperkuat skuad melalui program naturalisasi. Berbeda dari negara lain yang asal mengklaim, timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkualitas dan datanya jelas. Kemajuan PSSI dan perbaikan sistem sepak bola tanah air membuat pemain Grade A semakin yakin untuk bergabung. Ian Madsen dan juga Hilgers, bukti cinta pada Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian adalah Ian Madsen. Meski belum resmi menjadi WNI, namun Madsen menunjukkan rasa bangganya sebagai keturunan Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia, Madsen juga pernah menyampaikan dukungannya kepada timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia tak melupakan asal-usulnya. PSSI terus berupaya meyakinkan mereka bahwa membela timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Hal itu sejalan dengan visi PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi pemain lokal dan juga keturunan berkualitas, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil solid tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga di berbagai kompetisi internasional. Pentingnya pembinaan dan juga liga domestik, ya, meski kabar soal naturalisasi membawa angin segar, namun kualitas liga domestik juga harus terus ditingkatkan. Kompetisi yang kuat akan menjadi fondasi bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola terbesar di Indonesia harus bekerja sama dengan federasi negara-negara maju untuk menciptakan liga yang kompetitif. Karena dengan kerja keras dan semangat bersama, cita-cita sepak bola Indonesia untuk bersinar di panggung dunia bukanlah mimpi. Dukungan para fans juga sangat penting untuk menjaga momentum positif yang telah terbentuk. Para pemain keturunan Grade A mulai membuka hati untuk membela timnas Garuda. Hal ini juga menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pembinaan pemain lokal dan peningkatan kualitas liga domestik juga harus terus menjadi prioritas. Bersama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia menuju kejayaan. Pemerintah yang sedang mengejar proses naturalisasi oleh Romaini yang diproyeksikan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di ajang internasional. Apa saja langkah yang sudah dilakukan? Yuk kita bahas. Pemerintah kebut naturalisasi oleh Romaini dan bakal disumpah WNI pada 8 Februari. Lolos Piala Dunia harga mati. Teka-teki proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romaini akhirnya terungkap. Pemain Oxford United FC itu akan melakukan sumpah WNI pada 8 Februari nanti. Ole Romaini telah datang ke Indonesia sejak pertengahan November lalu. Dia datang untuk mengurus berkas-berkas guna memulai proses naturalisasi. Namun hingga tahun berganti tak ada kelanjutan signifikan dari prosesnya. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum mendapatkan surat pengajuan naturalisasi oleh Romaini. Tapi tiba-tiba PSSI menyampaikan kabar terbaru bahwa naturalisasi oleh Romaini segera rampung. Sang penyerang bahkan disebut bakal melakukan sumpah WNI di Inggris dalam waktu dekat. Kabar dari PSSI itu pun dikonfirmasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Abgas. Dia menyebut oleh Romaini telah diproses dan akan menjalani sidang dengan DPR RI secepatnya. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Selain oleh Romaini, Supratman juga menyebut bahwa ada 2 pemain lain yang juga disumpah WNI pada 8 Februari. Mereka adalah Tim Gapens dan juga Dian Marks. Pemain yang disiapkan untuk timnas Indonesia U20. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Jelas Supratman. Lebih jauh, Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung proses naturalisasi oleh Romaini dan 2 pemain lain. Semua itu demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya kita Kementerian Hukum
pasti akan mensupport PSSI dan juga Kemenpora. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, pungkas Supratman. Setelah membahas oleh Romeni, ya kita beralih ke dampak besar yang bisa dirasakan timnas Indonesia jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru. Seberapa besar pengaruh mereka di level Asia? Ya berikut ini ulasannya. Jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia makin melejit di Asia dan jauh kangkangi Arab Saudi. Di mana harga pasar timnas Indonesia dipastikan bakal melejit tinggi andai PSSI resmi merampungkan proses naturalisasi 4 pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sejumlah amunisi baru dari pemain keturunan untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor ini berhembus setelah mantan pesepak bola tanah air Yusa Nugraha membagikan informasi yang ia dapat dari orang PSSI di channel YouTube miliknya. Meski belum diketahui pasti siapa sosok yang bakal dinaturalisasi tersebut, namun jika benar Emil Audiro dan Miliano Jonathans yang akan menjadi penggawa baru timnas Indonesia, maka kehadiran mereka bisa membuat harga pasar skuad Garuda melejit tinggi. Seperti diketahui, keempat calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang santer dikabarkan saat ini memiliki harga pasar yang lumayan besar. Menurut data Transfer Market, disebutkan bahwa Emil Audero mempunyai market value sebesar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar. Sedangkan Miliano Jonathans memiliki harga pasar 15,64 miliar, oleh Romeni 22,60 miliar, dan Hairo Riadawal 38,25 miliar. Total secara keseluruhan, keempat pemain itu mempunyai harga pasar mencapai 17,5 juta euro atau senilai 295,82 miliar rupiah. Jika berkaca dari harga skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, maka market value Garuda setelah ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar nanti bakal semakin melejit tinggi.